Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Zuliatun Nafisa. Dalam video ini kita akan membahas tentang integrasi surat Ar-Rahman ayat 5 dan sains tentang perhitungan pergerakan matahari dan bulan. Video ini berguna untuk memenuhi mata kuliah keterpaduan iptek dalam Islam yang diampu oleh Ibu Ulia Fitriani. Dalam video ini kita akan membahas beberapa aspek, di antaranya Baiklah, yang pertama, kita akan membahas redaksi surat Ar-Rahman ayat 5. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawatir, bernilai ibadah bagi umat muslim yang membacanya, dan ditulis dalam mushaf. Sedangkan Ar-Rahman adalah surat Makkiyah yang merupakan surat ke-43. Jumlah ayatnya sebanyak 77 ayat menurut perhitungan ulama Mekah dan Madinah, dan 78 ayat menurut perhitungan ulama Syam dan Kufah. Dinamakan Ar-Rahman yang berarti yang Maha Pemurah, menerangkan kepemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Yang selanjutnya adalah tafsir surat Ar-Rahman ayat 5. Apakah kalian tahu ada beberapa tafsir yang menafsirkan surat Ar-Rahman ayat 5? Yang pertama, tafsir Al-Muyassar oleh Kementerian Agama Saudi Arabia. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Maksudnya, bergerak dengan perhitungan dan tidak akan keluar dari garis edarnya, dan itu menjadi petunjuk untuk perhitungan hari, bulan, dan tahun. Selanjutnya, tafsir surat Ar-Rahman ayat 5 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Allah menyebutkan bahwa matahari dan bulan yang termasuk di antara benda-benda angkasa yang terbesar, beredar dalam orbitnya masing-masing. Karena adanya itu, maka terjadilah perubahan musim-musim. Pergerakan-pergerakan benda langit ini terkendali sepenuhnya dan semuanya bergerak dalam suatu orbit yang terhitung. Jika tidak, maka yang akan terjadi adalah tabrakan yang berarti kehancuran yang fatal. Integrasi surat Ar-Rahman ayat 5 dan sains tentang pergerakan matahari dan bulan. Hal pertama yang akan kita bahas adalah posisi dan pergerakan matahari, bumi, dan bulan menurut tinjauan surat Ar-Rahman ayat 5 dan sains. Seiring dengan perkembangan peradaban dan keilmuan, ditemukan 3 macam teori pergerakan benda langit, yakni: pertama, teori egosentris adalah teori yang menganggap bahwa manusia merupakan pusat alam semesta. Berdasarkan teori ini, seluruh benda langit berputar mengikuti kemanapun manusia bergerak. Kedua, teori geosentris. Teori ini menyatakan bahwa bumi merupakan pusat tata surya, sedangkan matahari, bulan, planet-planet, dan bintang-bintang seluruhnya bergerak mengitari bumi. Dan yang terakhir, teori heliosentris. Teori ini menyatakan bahwa matahari merupakan pusat tata surya, sedangkan planet-planet lain beredar mengelilingi matahari dengan lintasan epicycle atau bulat. Adanya teori heliosentris tersebut, maka ditemukan hukum lintasan planet oleh Kepler beserta fakta mengenai ketepatan jarak antara bumi, bulan, dan matahari. Merupakan bukti alam semesta dirancang dengan sistem yang rumit dan teliti, namun teratur dan harmonis. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam surat Ar-Rahman ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Shadaqallahul azim. Al-ayah.
Artinya, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dalam surat Ar-Rahman ayat 5, kata husban berasal dari kata al-hisab yang artinya perhitungan. Penambahan alif dan nun pada kata tersebut menunjukkan arti kesempurnaan dan ketelitian. Oleh karena itu, kata husban pada kedua ayat di atas dapat diartikan bahwa matahari dan bulan sejak awal penciptaannya telah berada pada sistem yang sangat teliti dan rumit, namun akurat dan teratur. Sedangkan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa lafadz husban menunjukkan arti bahwa pergerakan matahari dan bulan adalah dapat diketahui kadar perhitungannya oleh manusia. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa manusia dapat memperhitungkan posisi dan pergerakan matahari dan bulan, karena keduanya bergerak secara teratur. Setelah itu, manusia dapat mengambil manfaat dari hal-hal yang ditimbulkan oleh keteraturan pergerakan tersebut bagi kehidupan mereka. Salah satunya yakni dalam perhitungan waktu. Selanjutnya, kita akan membahas gerak matahari dan bulan. Pertama, gerak matahari. Gerak matahari ada dua, yaitu gerak matahari hakiki atau sebenarnya dan gerak semu matahari. Gerak matahari hakiki atau sebenarnya ada dua. Pertama, rotasi matahari. Pada rotasi matahari, matahari berputar pada porosnya sekitar 25,5 hari pada bidang ekuator dan 27 hari pada daerah kutubnya. Kedua, gerak matahari di antara gugusan bintang. Alam semesta mengitari pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan sekitar 20 km per detik atau 72.000 km per jam atau 600 juta kilometer per tahun. Sedangkan gerak semu matahari dibagi menjadi gerak semu harian atau gerak diurnal yang terjadi akibat rotasi bumi. Arah pergerakannya dari timur ke barat. Sedangkan gerak semu tahunan atau gerak anual, periode geraknya sekitar 365,25 hari. Untuk gerak bulan dibagi menjadi dua. Pertama, gerak bulan hakiki atau sebenarnya. Kedua, gerak semu bulan. Gerak bulan hakiki atau sebenarnya dibagi menjadi tiga. Pertama, rotasi bulan. Periodenya terjadi sekitar 27 hari lebih 7 jam dengan arah rotasi berlawanan arah jarum jam. Kedua, revolusi bulan. Bulan mengelilingi bumi dengan periode yang sama dengan periode rotasinya. Yang ketiga, gerak bulan bersama bumi mengelilingi matahari terjadi selama 365,5 hari. Yang kedua yaitu gerak semu bulan. Gerak rotasi bumi mengakibatkan bumi bergerak secara semu dari arah timur ke barat. Pada saat yang sama, bulan juga melakukan gerak revolusi terhadap matahari. Setiap hari bulan terlambat sekitar 12 derajat busur atau 0,5 derajat setiap jamnya. Data epimeris matahari dan bulan dalam perhitungan falak. Setelah mempelajari pergerakan matahari dan bulan, tahukah kalian bahwa pergerakan matahari dan bulan dapat bermanfaat bagi ilmu falak dalam menentukan hisab, yaitu hisab sistem epimeris yang merupakan sistem perhitungan falak yang mana data astronomis atau epimeris matahari dan bulan yang digunakan dalam perhitungan diambil dari program WinHisab V.2.0 milik Badan Hisab Ruqyat atau BHR Departemen Agama Republik Indonesia. Data-data epimeris tersebut juga diterbitkan oleh Departemen Agama setiap tahunnya dalam bentuk buku dengan judul
Ephemeris Hisab Ruqyat. Demikian integrasi surat Ar-Rahman ayat 5 dan sains tentang perhitungan pergerakan matahari dan bulan. Semoga dapat bermanfaat. See you next time.